Halo semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pajak PPh pemotongan dan pemungutan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manajemen pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pajak. Jadi, menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah withholding tax. Withholding tax sendiri merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri, diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Nah, terdapat banyak pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai pemotongan dan pemungutan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai PPh Potput ini antara lain adalah Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21 atau 26, Pasal 22, Pasal 23 atau 26, dan Pasal 24. Berkaitan dengan pajak penghasilan Pasal 21, PPh 21 sendiri merupakan pajak atas penghasilan atau pendapatan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, misalnya gaji atau upah. Nah, wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus atau demat profit adalah charter pesawat, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, dan juga wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Nah, kemudian saat terhutangnya PPh Pasal 21 menurut Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan oleh pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan, di mana yang pertama saat terjadinya pembayaran, yang kedua terutangnya penghasilan yang bersangkutan, atau yang ketiga tergantung peristiwa yang terlebih dahulu. Menentukan pemberian bagi karyawan dalam bentuk benefit in cash atau benefit in kind. Strategi efisiensi PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan tergantung dari kondisi perusahaan. Kondisi yang pertama yaitu pada saat perusahaan mempunyai penghasilan bruto lebih dari 50 miliar sehingga tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh dan pengenaan PPh badannya tidak final. Maka seminimal mungkin perusahaan memberikan kesejahteraan bagi karyawannya dalam bentuk natura dan kenikmatan atau benefit in kind. Kemudian kondisi yang kedua yaitu bagi perusahaan yang masih menderita rugi, maka pemberian natura dan kenikmatan atau benefit in kind akan menurunkan PPh Pasal 21, sementara PPh badannya tetap nihil. Mengelola pemberian uang tip yang dicatat dalam biaya entertainment. Jika perusahaan membebankan pemberian uang tip, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jaminan pimpinan proyek dalam biaya entertainment atau biaya lain-lain, dan tidak dapat melengkapi pemberian tersebut dengan daftar nominatif, maka pemberian beban tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga pada akhir tahun harus dikoreksi fiskal untuk menghitung PPh badannya. Selanjutnya, ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 21. Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi adalah akun-akun yang merupakan objek PPh Pasal 21, khususnya yang terkait dengan pegawai tetap, dikelompokkan dalam satu akun. Yang pertama, setiap transaksi yang masih terkait dengan objek PPh Pasal 21 diberi kode khusus pada deskripsinya. Ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun. Kemudian yang kedua,
Pada akhir tahun, seluruh objek PPh pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan PPh pasal 21 masa Desember. Kemudian yang ketiga, jika masih terdapat selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap, maka teliti akun yang menampung iuran jam sostek dan memastikan bahwa iuran jam sostek hari tua tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21. Kemudian yang keempat, jika selisih tersebut disebabkan dari penghasilan selain pegawai tetap, maka diteliti kelompok penghasilan yang belum dipotong pajaknya. Kemudian, strategi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak. Dalam menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisiensikan beban pajak. Misalnya, yang pertama dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau uang atau kenikmatan. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan ini dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak PPh pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya. Kemudian yang kedua, perusahaan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dalam bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan kepada pegawai ini diberikan dalam bentuk uang, maka pihak perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya dan sebagai penghasilan bagi pegawai sehingga dikenai PPh pasal 21. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menghindari pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat, membayar pajak, serta melaporkan SPT masa tahunan dengan tepat waktu. Kemudian, dalam perhitungan PPh pasal 21 ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu net method yang merupakan pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan. Kemudian yang kedua ada gross method, yaitu pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Dan yang ketiga yaitu gross up method, yang merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Berdasarkan metode gross up, terdapat rumus tunjangan pajak yang sesuai dengan UU PPh nomor 17 tahun 2000. Nah, di sini tunjangan pajak itu dibagi menjadi 5 lapisan, dari lapisan pertama hingga lapisan kelima. Untuk lapisan pertama itu perhitungannya PKP dikalikan 5% dengan hasil 0,95. Kemudian lapisan 2 itu dikenakan sebesar 0,9, lapisan 3 dikenakan sebesar 0,85, lapisan 4 dikenakan sebesar 0,75, dan lapisan 5 dikenakan sebesar 0,65. Kemudian pada UU PPh nomor 36 tahun 2008, rumus gross up mengalami penyesuaian karena adanya perbedaan tarif pajak, biaya jabatan, dan PTKP. Nah, di sini itu jika PKP itu nilainya 0 sampai 50 juta, itu pajaknya 1/0,95 dikali PKP dikali 5%. Kemudian jika PKP di atas 50 juta sampai 250 juta, pajaknya itu 1/085 dikalikan PKP dikali 15% dikurangi 5 juta. Dan seterusnya itu ada PKP di atas 250 juta sampai 500 juta, dan yang terakhir itu ada PKP di atas 500 juta. Pajak penghasilan selain PPh pasal 21 terdapat berbagai macam. Salah satunya PPh pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan lain-lain. Pertama-tama kita akan membahas mengenai PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu membahas mengenai pajak penghasilan atau pendapatan yang dibebankan kepada badan usaha terkait dengan transaksi ekspor, impor, pembelian barang menggunakan dana APBN dan dana non-APBN maupun APBD. Perhitungan tarif dan DPP PPh pasal 22 dibagi menjadi 4 objek pajak. Yang pertama yaitu atas impor. Di sini fokus utamanya yaitu menggunakan
angka pengenal impor dan tidak menggunakan angka pengenal impor. Apabila menggunakan API atau angka pengenal impor, itu tarifnya relatif lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak memiliki angka pengenal impor. Kemudian yang kedua objek pajaknya yaitu pembelian barang dalam negeri. Yang ketiga yaitu atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen maupun importir. Dan yang terakhir yang keempat yaitu atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu yaitu semen, kertas, baja, otomatis maupun farmasi. Nah, di sini fokus utamanya yaitu tarif dan DPP. Setiap objek pajak itu berbeda. Yang terakhir yang keempat yaitu atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu yaitu semen, kertas, baja, otomatis maupun farmasi. Nah, di sini fokus utamanya yaitu tarif dan DPP. Setiap objek pajak itu berbeda. Selanjutnya mengenai PPh pasal 23. Di sini dibahas mengenai pajak atas penghasilan atau pendapatan yang berhubungan dengan penggunaan harta, modal, ataupun jasa. Nah, di sini untuk objek dari PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari yang pertama yaitu bunga, dividen, dan royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua penyerahan jasa yang diterima oleh WP badan. Dan yang ketiga penyerahan jasa yang diterima oleh WPOP selain yang dipotongkan pada PPh pasal 21. Sedangkan untuk pemotong dari PPh pasal 23 yaitu yang pertama badan pemerintah, kedua yaitu subjek pajak dalam negeri, yang ketiga yaitu ADBUT atau bentuk usaha tetap, dan yang terakhir yaitu OP sebagai WPDN yang sudah ditunjuk oleh DJP. Tarif dan DPP PPh pasal 23 terdapat 7 objek pajak. Salah satu contohnya yaitu ada dividen dengan tarif 15% apabila yang diterima oleh badan dengan kepemilikan kurang dari 25%. Sedangkan yang diterima oleh OP yaitu dikenai tarif 10% dengan DPP dari penghasilan bruto. Selanjutnya objek pajak itu terdapat bunga, royalti, hadiah, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan lain-lain. Untuk tarif dan DPP sudah disesuaikan dan jumlahnya berbeda-beda. Selanjutnya mengenai PPh pasal 26, PPh pasal 26 berisi mengenai pajak atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, di sini objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Kemudian yang kedua yaitu dikenakan 20% dari perkiraan penghasilan bruto atau bisa disebut yaitu dikenakan 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau bisa juga disebut dengan branch profit tax. Sedangkan pemotong dari PPh pasal 26 yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ADBUT atau bentuk usaha tetap, dan yang terakhir yaitu orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP. Selanjutnya mengenai tarif dan DPP PPh pasal 26. Di sini objek pajaknya dibagi menjadi 9, yaitu salah satu contohnya ada dividen, bunga, royalti sewa, hadiah dan penghargaan, pensiunan, penghasilan dari penjualan harta Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri, dan lain-lain. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu dividen dengan tarif 20% atau tarif P3B dengan DPP penghasilan bruto. Nah, P3B yang dimaksudkan di sini itu merupakan tarif yang dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Kemudian untuk DPP pada pasal 26 ini secara keseluruhan itu sama, yaitu menggunakan penghasilan bruto. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final.
PPh final pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas penghasilan atau pendapatan yang bersifat final, seperti deposito, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Terdapat 9 objek dalam PPh final ini, yaitu yang pertama, bunga diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Nah, pemungut pajak dalam objek ini adalah yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Berkaitan dengan tarif dan dasar pengenaan pajaknya, untuk objek pajak bunga dari obligasi dengan kupon, DPP-nya yaitu jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Nah, untuk tarifnya, bagi wajib pajak dalam negeri adalah 15%, sedangkan bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap adalah 20%. Yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon, DPP-nya yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Dengan tarifnya, untuk wajib pajak dalam negeri sebesar 15%, sedangkan wajib pajak luar negeri selain BUT itu sebesar 20%. Lalu yang ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga. DPP-nya berasal dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Nah, untuk tarifnya itu hampir sama dengan objek pajak yang dua di atas tadi, yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri selain BUT. Selanjutnya, yang keempat yaitu bunga dan atau diskonto obligasi. Nah, untuk DPP-nya yaitu jumlah yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Untuk tarifnya sendiri ada 3 macam. Pada tahun 2019 sampai 2010 itu belum ada tarif pajak dikenakan. Kemudian di tahun 2011 sampai 2013 itu tarifnya sebesar 5%, dan mulai tahun 2014 dan seterusnya itu tarifnya menjadi 15%. Selanjutnya, objek pajak yang kedua adalah penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Nah, untuk pemungut pajaknya adalah penyelenggara bursa efek. Sedangkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya, yang pertama, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan dengan tarif 0,1%. Sedangkan yang kedua, untuk pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan. Nah, DPP-nya dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir 1996 dengan tarif 0,5%. Objek yang ketiga yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, di mana pemungut pajaknya adalah bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dan Bank Indonesia. Dasar pengenaan pajaknya yaitu berasal dari jumlah bruto dengan tarif 20% baik untuk wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri selain BUT. Nah, untuk objek selanjutnya yaitu penghasilan berupa hadiah atas undian. Dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu dari jumlah bruto hadiah undian dan tarifnya 25%. Pemungut pajak ini adalah penyelenggara undian. Selanjutnya, penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan, di mana pemungut pajaknya adalah penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak. Namun, apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar pengenaan pajaknya berasal dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan, serta tarifnya 10%. Untuk objek selanjutnya yaitu penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, pemungut pajak dalam objek ini yaitu yang pertama dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong sendiri oleh penyedia jasa apabila pengguna jasa itu bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya untuk tarif dan DPP-nya. Di sini dasar pengenaan pajaknya itu semua sama untuk objek pajak, yaitu jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran
atau jumlah yang merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Sedangkan tarifnya untuk pelaksanaan konstruksi A itu tarifnya 2% dengan keterangan merupakan kualifikasi usaha kecil. Nah, pelaksanaan konstruksi B itu tarifnya 4% apabila tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi selain huruf A dan B itu tarifnya 3%, yaitu untuk kualifikasi usaha menengah dan besar. Lalu yang keempat, perencanaan dan pengawasan konstruksi itu tarifnya 4% apabila memiliki kualifikasi usaha, sedangkan apabila tidak memiliki kualifikasi usaha akan dikenakan tarif 6%. Kemudian penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Nah, pemungut pajak dalam objek ini yaitu yang pertama membayar sendiri pajak penghasilan terutang, atau yang kedua dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. Selanjutnya untuk tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya sebesar 5%. Namun, untuk pengalihan hak atas tanah rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah nilai bruto pengalihan dengan tarifnya 1%. Objek selanjutnya yaitu dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemungut pajaknya adalah pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayaran dividen. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah penghasilan berupa dividen dengan tarif 10%. Lalu, yang terakhir adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Pemungut pajaknya adalah koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, untuk tarif dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto bunga, sedangkan tarifnya 0% apabila bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Sedangkan apabila bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan akan dikenakan tarif 10%. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis pajak penghasilan potong pungut, selanjutnya kita akan membahas mengenai saat terutangnya pajak penghasilan potong pungut. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 23 dan PPh pasal 26, saat terutangnya pajak adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran atau saat terutang, tergantung mana yang lebih dahulu. Nah, untuk PPh pasal 22, saat terutangnya pajak antara lain adalah saat pembayaran bea masuk atau saat penyelenggaraan dokumen PIB, saat pembayaran, saat penjualan, saat penerbitan delivery order, saat pembelian, tergantung objeknya masing-masing. Selanjutnya yaitu saat penyetoran dan pelaporan PPh potong pungut. Yang pertama, pada saat penyetoran PPh potong pungut dilakukan ke kas paling lambat tanggal 10 bulan berikut menggunakan SSP atau surat setoran pajak. Kemudian yang kedua yaitu saat pelaporan PPh dilakukan ke KPP tempat pemotongan atau pemungutan terdaftar dan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikut menggunakan SPM atau surat pemberitahuan massa. Sanksi-sanksi pajak terkait. Sanksi pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban PPh potong pungut antara lain yaitu ada sanksi kurang potong, sanksi terlambat potong, sanksi salah potong, sanksi tidak memotong, dan sanksi memotong tapi tidak menyetorkan. Kemudian, sanksi bagi pihak yang dipotong antara lain yaitu sanksi 100% dari pajak terutang jika pihak yang dipotong tidak mempunyai NPWP. Kemudian yang kedua, sanksi pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan bila tidak memenuhi syarat pengkreditan. Perencanaan pajak pada PPh potong pungut. Di sini, sistem withholding tax dalam PPh potong pungut melibatkan dua pihak. Yang pertama yaitu pihak pemberi penghasilan sebagai pihak pemotong atau pemungut. Yang kedua yaitu
pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong atau dipungut. Di sini terdapat contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu pada laporan laba rugi PTA terdapat objek PPh potong pungut, baik pada pos penghasilan maupun pada pos biaya. Pada pos penghasilan ada dua, yaitu yang pertama penghasilan royalti dari PTB, yang kedua ada penghasilan dari sewa peralatan dari PTC. Kemudian pada pos biaya ada biaya bunga pinjaman kepada PTC, yang kedua ada biaya sewa showroom kepada PTD, dan yang ketiga ada biaya jasa konsultan pajak XYZ. Nah, di sini apabila PPh potong pungut tersebut ada pada pos penghasilan, berarti PTA merupakan pihak yang dipotong. Sedangkan apabila objek PPh potong pungut ada pada pos biaya, berarti PTA merupakan pihak yang wajib memotong PPh potong pungut tersebut. Kemudian, ada perencanaan pajak pada posisi sebagai pemotong. Pada posisi sebagai pemotong ini, perusahaan memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan, dan apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Nah, kewajiban perusahaan sebagai wajib potong PPh potong pungutnya, yaitu yang pertama ada kewajiban memotong PPh atas objek PPh potong pungut menggunakan sarana bukti potong. Yang kedua, ada kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara menggunakan sarana SSP atau surat setoran pajak. Dan yang ketiga, yaitu kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak tempat perusahaan terdaftar menggunakan SPT massa atau SPM. Nah, kemudian ada juga perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong. Nah, pada posisi sebagai pihak yang dipotong ini, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh badan perusahaan sepanjang PPh yang dipotong tidak tergolong dalam PPh final. Nah, beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat melakukan pengkreditan PPh antara lain yang pertama yaitu harus didukung oleh bukti potong asli. Kemudian yang kedua, tahun pengkreditannya harus sesuai dengan tahun yang terdapat pada bukti potong. Kemudian yang ketiga, jumlah pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar. Tujuan dari perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong itu untuk mencapai efisiensi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan perencanaan pajak pada PPh potong pungut jika terjadi kesalahan potong. Yang pertama yaitu jika terjadi kesalahan potong bagi pihak pemotong atau pemungut pajak, misalnya seharusnya yang dipotong adalah PPh pasal 23 tetapi malah yang dipotong PPh pasal 21, maka harus segera mengajukan permohonan pemindahan buku ke KPP tempat pemotong terdaftar supaya pajak yang telah dipotong itu dapat dijadikan kredit pajak oleh pihak yang dipotong. Kemudian, untuk pihak yang dipotong harus memberikan bukti SK pemindah bukuan tersebut karena dengan adanya SK PKB atau surat keputusan pemindah bukuan, maka pihak pemotong akan terhindar dari sanksi dianggap tidak memotong. Sedangkan untuk pihak yang dipotong maka akan terhindar dari sanksi tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong. Kemudian, yang kedua, jika pihak penerima penghasilan tidak mau dipotong pajak atau kontrak net of tax. Nah, jika kondisi tersebut terjadi, maka kewajiban penyetor pajak yang terutang tetap harus dilakukan. Namun, kewajiban menanggung beban pajaknya beralih kepada pihak pemberi penghasilan atau pihak pemotong. Selanjutnya, yaitu khusus untuk pembayaran kepada WPLN atau wajib pajak luar negeri perlu diperhatikan. Apakah penghasilan yang diberikan kepada pihak WPLN tersebut merupakan passive income yang berupa bunga, dividen, dan royalti, atau active income yang berupa penghasilan dari jasa atau kegiatan, karena perlakuan pajaknya itu akan berbeda manakala kita bertransaksi dengan WPLN mitra perjanjian atau tax treaty partner dan WPLN non treaty partner. Nah,
Yang pertama ada perlakuan pajak WPLN yang merupakan residen atau negara treaty partner. Nah, di sini terdapat 3 perlakuan. Untuk perlakuan yang pertama, untuk passive income yang diterima WPLN treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif tax treaty yang bersangkutan dengan persyaratan yang dilampirkan, yaitu ada Certificate of Resident atau Certificate of Domicile atau From Digiti 1 dan From Digiti 2. Kemudian untuk active income yang diterima WPLN treaty partner, pihak pembayar di Indonesia tidak wajib memotong PPh pasal 26 jika WPLN tersebut tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada pada beberapa tax treaty atas pembayaran imbalan jasa, teknik, atau active income kepada WPLN yang merupakan residen negara tersebut, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 dengan reduced rate tax treaty dari imbalan bruto. Kemudian perlakuan yang kedua itu ada perlakuan pajak jika WPLN tersebut bukan merupakan residen negara treaty partner atau non-treaty partner. Nah, di sini terdapat 2 perlakuan. Untuk yang pertama, untuk passive income yang diterima WPLN non-treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 dengan menggunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 20% dari jumlah bruto jika WPLN tidak memiliki BUT di Indonesia, dan jika WPLN memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Kemudian yang perlakuan yang kedua, untuk active income yang diterima WPLN non-treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto jika WPLN tidak memiliki BUT di Indonesia. Dan jika WPLN memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi objek pemotongan PPh potong pungut. Ya, di sini yang pertama ada rekonsiliasi objek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pemotong. Nah, apabila perusahaan bertindak selaku pemotong pajak, maka perusahaan akan melakukan rekonsiliasi atas kewajiban PPh potong pungut dengan cara membandingkan objek pemotongan PPh potong pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT massa. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi objek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pihak yang dipotong. Nah, di sini apabila perusahaan bertindak selaku penerima penghasilan yang merupakan objek PPh potong pungut, perusahaan akan dipotong pajaknya oleh pelanggan. Jadi, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi objek PPh potong pungut berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.